Hai semua, perkenalkan nama saya Lisa Jamaludin, NIM 2006110239, kelas 3B7, jurusan Manajemen. Manajemen Operasional, dosen mata kuliah Dr. Imelda W. J. Ogi SEMM. Dengan materi yang akan saya bawakan tentang perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Fungsi perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni pertama, what, apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga, where, di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, when, kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Yang keenam, how, bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Jadi pada intinya, perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat, sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Tujuan perencanaan. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuannya masing-masing, dan pastinya perencanaan yang disusun pun akan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut ini. Demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Pengertian penjadwalan. Penjadwalan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam menentukan waktu dan urutan kegiatan produksi. Dengan adanya penjadwalan, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran mengenai kegiatan produksi yang akan dilaksanakan, sehingga perusahaan akan dapat memperkirakan mengenai kebutuhan waktu, penyelesaian produksi, dan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu, perusahaan akan dapat menghindari sedini mungkin apabila selama proses produksi terjadi penyimpangan dan kesalahan yang muncul, serta kegiatan yang tidak sesuai rencana, sehingga dapat mengurangi risiko yang dapat merugikan perusahaan, baik kerugian waktu ataupun biaya.
Pentingnya penjadwalan bagi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan penjadwalan mempunyai beberapa keuntungan, antara lain dengan penjadwalan dapat efektif, perusahaan menggunakan asetnya dengan efektif dan menghasilkan investasi lebih besar yang akan mengurangi biaya. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait, memberikan waktu dan pengiriman yang lebih cepat, dan dengan demikian pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Keuntungan kompetitif dengan pengiriman yang bisa diandalkan. Reiner and Heise. Tujuan penjadwalan. Aktivitas penjadwalan memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu sehingga total waktu proses berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika sumber daya masih mengerjakan tugas yang lain. Yang ketiga, mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian sehingga akan meminimasi biaya keterlambatan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindari. Pengertian pengendalian. Pengendalian didefinisikan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan penyimpangan, kemudian melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan. R.J. Mockler 1972. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian membutuhkan standar atau tolak ukur sebagai pembanding, alat ukur kinerja, dan tindakan koreksi yang akan dilakukan bila terjadi penyimpangan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian dapat berupa pengawasan, pemeriksaan, serta tindakan koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Tujuan pengendalian. Ada beberapa tujuan dan manfaat yang penting dalam pengendalian suatu proyek, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh. Yang kedua, mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Yang ketiga, penyediaan dana keuangan. Yang keempat, sebagai alat dalam pelaksanaan. Yang kelima, sebagai alat koordinasi dan pimpinan. Keenam, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketujuh, pengendalian waktu penyelesaian. Kedelapan, penyediaan tenaga kerja, alat, dan material. Itulah hasil pemaparan materi tentang perencanaan, penjadwalan,